Pada tahun 2001, Indonesia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seorang presiden dijatuhkan bukan karena kudeta militer, bukan pula karena pemberontakan rakyat, tetapi karena sidang parlemen yang menamakan dirinya konstitusional. Namun, apakah itu benar-benar konstitusional atau justru kudeta yang dibungkus dengan rapi oleh bahasa hukum dan kepentingan saja? Gus Dur, tokoh yang dijuluki Bapak Pluralisme, pemimpin yang dianggap membawa cahaya moral di tengah reruntuhan Orde Baru, tiba-tiba harus turun dari kursi presiden dalam waktu 2 tahun setelah dilantik. Alasannya, skandal dana bantuan yang tak jelas ujung pangkalnya, Bulog Gate dan Brunei Gate. Dua kasus yang di atas kertas tampak seperti penyalahgunaan dana, tapi di balik layar menyimpan intrik kekuasaan yang jauh lebih gelap. Pertanyaannya sederhana, apakah Gus Dur memang benar-benar bersalah atau ia dijatuhkan karena ia terlalu jujur dan terlalu berani melawan sistem lama yang belum rela mati? Inilah kisah tentang politik, tentang uang, dan tentang kekuasaan. Kisah tentang bagaimana sebuah bangsa baru saja lahir dari reformasi, tapi belum siap menghadapi kebebasan yang ia lahirkan sendiri. Inilah Bulog Gate, kudeta konstitusional yang menumbangkan Gus Dur. Pada pergantian abad ke-20 menuju ke-21, Indonesia sedang berdiri di persimpangan jalan sejarah. Euforia reformasi yang meledak setelah tumbangnya Soeharto pada tahun 1998 membawa harapan besar bagi demokrasi dan transparansi pemerintah. Namun di saat yang sama, negara ini masih bergulat dengan warisan panjang korupsi dan sistem birokrasi yang tertutup. Salah satu simbol dari warisan itu adalah Badan Urusan Logistik atau Bulog, lembaga yang selama puluhan tahun menjadi jantung pengelolaan pangan sekaligus sumber dana politik tersembunyi. Bulog sendiri dibentuk pada tahun 1967 di awal pemerintahan otoritarian Soeharto melalui keputusan Presidium Kabinet Ampera nomor 114-U/U/8-1967. Tugas utamanya sederhana, tapi strategis, yakni menjamin stabilitas harga bahan pokok, terutama beras, agar tidak mengguncang kehidupan rakyat. Namun di tangan Bengi Soeharto, fungsi itu berkembang jauh lebih luas. Dalam catatan resmi bulog.go.id menyatakan bahwa lembaga ini diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan dan distribusi bahan pangan secara nasional dan memiliki dana yang besar disebut dana non-budgeter, dana di luar APBN yang digunakan untuk kebutuhan mendesak pemerintah. Dalam praktiknya, dana non-budgeter itu menjadi semacam dompet politik. Indonesiana dalam beritanya menulis bahwa selama masa Orde Otoritarian Soeharto, dana tersebut kerap dipakai untuk membiayai kegiatan politik Golkar, bantuan sosial presiden, bahkan proyek-proyek yang tidak tercatat dalam pembukuan negara. Semua berjalan tanpa mekanisme akuntabilitas publik. Ketika rezim Soeharto runtuh, Bulog ikut terseret dalam pusaran reformasi. Presiden B.J. Habibie mulai melakukan restrukturisasi dan membuka akses audit keuangan negara. Tapi meski Soeharto telah jatuh, budaya birokrasi lama masih melekat. Bulog tetap memegang sebagian dana non-budgeter yang belum dialihkan ke kas negara, sebesar 35 miliar rupiah. Dan ketika gelombang perubahan itu belum sepenuhnya menata ulang sistem lama, kepemimpinan baru pun lahir. Ketika Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat Indonesia pada bulan Oktober di tahun 1999. Banyak rakyat menaruh harapan. Gus Dur dikenal sebagai tokoh demokratis, pemikir progresif, dan simbol moralitas baru di tengah krisis pasca Soeharto. Namun di balik citra moral itu, sistem lama belum sepenuhnya hilang. Dana non-budgeter Bulog masih eksis, sebuah warisan abu-abu yang tidak sepenuhnya ilegal, tetapi juga tidak transparan. Tirto dalam beritanya menyatakan bahwa pada awal tahun 2000, Gus Dur menerima laporan tentang keberadaan dana sisa non-budgeter di Bulog. Gus Dur menilai dana itu dapat digunakan untuk kegiatan sosial, terutama bagi pesantren dan masyarakat miskin. Maka ia memberi izin agar sebagian kecil dana itu dapat dipinjam sementara untuk keperluan sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan izin itu menimbulkan persoalan hukum. Salah satu orang terdekat Gus Dur yaitu Safwan disebut-sebut sebagai perantara dalam pencairan dana tersebut. Ia membawa surat permintaan bantuan sosial untuk disampaikan kepada Bulog saat itu, yakni Rahardi Ramlan. Namun disinilah titik awal skandalnya. Setelah dana dicairkan, sebagian besar uang itu tidak kembali ke kas Bulog. Dalam investigasi Tempo, di sana disebutkan bahwa dari 35 miliar yang dicairkan, hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan untuk kegiatan sosial. Selebihnya tidak diketahui kemana perginya.
Skandal ini kemudian mencuat ke publik pada pertengahan tahun 2001 ketika media-media nasional mulai menyoroti adanya aliran dana misterius dari Bulog ke pihak-pihak yang disebut dekat dengan Presiden. DPR pun mulai meminta klarifikasi resmi kepada Gus Dur dan memanggil Rahardi Ramlan untuk memberikan keterangan. Gus Dur sendiri membantah keras tuduhan bahwa ia menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi. Dalam wawancaranya dengan media, Gus Dur menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan siapapun mengambil uang untuk kepentingannya. Itu untuk kepentingan sosial dan dirinya percaya mereka akan mengembalikannya. Namun opini publik telah terbentuk. Kata Bulogate mulai ramai dipakai media dan hal ini mengacu pada skandal besar Amerika Serikat Watergate yang menggulingkan Presiden Richard Nixon pada tahun 1974. Perbandingan itu menggambarkan betapa seriusnya kasus ini dipersepsikan publik Indonesia. Setelah nama Bulog mulai diseret ke dalam pusaran tuduhan penyalahgunaan dana pada awal tahun 2001, publik bertanya-tanya siapa sebenarnya aktor di balik pencairan uang puluhan miliar rupiah itu dan kemana dana itu mengalir. Jawaban atas pertanyaan itu perlahan muncul melalui satu nama, yaitu Suwondo, staf pribadi Presiden Gus Dur. Dari titik inilah badai politik besar mulai berputar. Suwondo sendiri bukanlah tokoh politik besar. Ia hanya dikenal sebagai staf pribadi Gus Dur, orang yang dipercaya mengurus kebutuhan presiden di istana. Namun posisinya yang dekat dengan presiden membuatnya memiliki akses yang luar biasa terhadap informasi dan komunikasi antar pejabat tinggi, termasuk dengan kepala Bulog saat itu. Tempo sendiri dalam investigasinya menyatakan bahwa nama Suwondo mulai mencuat setelah penyidik menemukan bukti bahwa ia adalah perantara yang aktif mengatur pencairan dana non-budgeter Bulog. Ia disebut membawa surat permintaan bantuan sosial atas nama Yayasan Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik atau Yanatera Bulog, sebuah lembaga yang diklaim untuk menyalurkan dana itu untuk kegiatan sosial pesantren. Namun kenyataan berkata lain. Uang itu tidak pernah sampai ke tujuan yang dijanjikan. Dalam laporan media, Rahardi Ramlan bersaksi bahwa pencairan dana dilakukan karena ada perintah lisan dari presiden melalui Suwondo. Dalam pernyataannya di hadapan penyidik, Rahardi menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin berani mencairkan dana itu tanpa perintah dari atasannya. Dan di dalam ceritanya pada penyidik juga, Rahardi menyerahkan dana itu kepada Suwondo dalam 2 tahap. Yang pertama sebesar 20 miliar dan kemudian 15 miliar. Dari sinilah jejak uang mulai kabur. Berdasarkan catatan Tempo, sebagian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Suwondo. Sebagian lain disalurkan ke sejumlah pihak yang tidak jelas. Laporan audit internal Bulog menunjukkan tidak ada catatan penggunaan dana yang resmi dan tidak ada pengembalian ke kas lembaga. Dan kejanggalan itu memicu penyelidikan resmi. Pada tanggal 18 Mei tahun 2001, Kejaksaan Agung menetapkan Suwondo sebagai tersangka utama kasus Bulogate. Beberapa hari kemudian, penyidik mulai memeriksa Rahardi Ramlan. Dan sementara itu, Presiden Gus Dur juga ikut dimintai keterangan oleh Panitia Khusus DPR. Dalam pemberitaan beberapa media pada tahun itu, disebutkan bahwa penyidik menemukan sebagian uang Bulog yang sudah digunakan untuk membeli mobil mewah, biaya perjalanan pribadi, dan bahkan pengeluaran rumah tangga Suwondo. Ini memperkuat dugaan bahwa dana tersebut tidak pernah dialokasikan untuk kepentingan sosial sebagaimana klaim di awal. Dan ketika fakta-fakta itu mulai terbukti ke publik, perhatian pun beralih ke satu sosok di puncak kekuasaan, yaitu Gus Dur. Baik media, parlemen, dan oposisi politik menuntut klarifikasi. Dan dalam wawancaranya dengan media, Gus Dur menyatakan bahwa dirinya memang tahu soal rencana pencairan dana, tetapi hanya untuk tujuan sosial dan tanpa niat memperkaya diri atau untuk kepentingan pribadi. Namun, pembelaan itu tidak mampu menahan gelombang kritik. Majalah Tempo dalam pemberitaannya di tahun-tahun itu memberitakan bahwa pernyataan Gus Dur justru menimbulkan tafsir ambigu. Jika ia mengakui tahu soal pencairan, maka ia secara tidak langsung terlibat dalam proses yang melanggar prosedur hukum. Tetapi jika ia tidak tahu, maka berarti ada penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran terdekat presiden. Kebingungan inilah yang kemudian memperkeruh situasi politik. Di tengah ketidakpastian antara tahu tapi lalai atau tak tahu tapi lengah,
publik dan parlemen mulai mempertanyakan kredibilitas moral Gus Dur sebagai pemimpin yang selama ini dikenal jujur dan bersih. Perdebatan ini kemudian dengan cepat berkembang menjadi krisis kepercayaan yang serius, dan titik baliknya datang ketika proses hukum mulai bergerak. Dan ketika waktu itu Suwondo resmi ditahan, situasi politik berubah drastis. DPR melihat kasus ini sebagai bukti bahwa pemerintahan Gus Dur tidak mampu mengontrol orang-orang di sekelilingnya. Panitia khusus yang dibentuk oleh DPR menyimpulkan adanya indikasi kuat bahwa Presiden mengetahui dan membiarkan pencairan dana ilegal tersebut. Bagi publik, Suwondo menjadi simbol baru dari persoalan lama, yaitu penyalahgunaan kedekatan dengan kekuasaan. Ia bukan menteri, ia juga bukan pejabat tinggi negara, tetapi kedekatannya dengan Presiden memberinya akses besar terhadap uang negara. Dalam editorial Tempo disebutkan bahwa kasus Suwondo menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal istana negara. Presiden mungkin bermaksud baik, tetapi tanpa sistem yang transparan, niat baik pun bisa menjadi skandal. Tulis Tempo dalam edisi khususnya. Sementara itu, Kejaksaan Agung mulai bergerak cepat. Kompas mencatat, selain Suwondo dan Rahari Ramlan, sejumlah pejabat Bulog dan staf kepresidenan turut diperiksa. Proses hukum berlangsung paralel dengan tekanan politik, dan DPR mulai membahas opsi memorandum terhadap Presiden. Ketika masyarakat Indonesia masih diselimuti kebohongan Bulogate, badai baru muncul dengan nama yang tak kalah mencolok, yaitu Brunei Gate. Kasus ini menjadi semacam anak kembar dari Bulogate, yang sama-sama melibatkan orang-orang di lingkaran istana, yang sama-sama terkait dana besar, dan sama-sama menyeret nama Presiden Gus Dur. Skandal Brunei Gate sendiri bermula dari pemberian bantuan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat oleh Sultan Brunei kepada pemerintah Indonesia. Bantuan ini sebagaimana dijelaskan oleh Gus Dur dalam wawancara resminya disebut sebagai bantuan pribadi Sultan Bakiyah untuk membantu rakyat Indonesia yang saat itu sedang dilanda bencana sosial dan ekonomi. Gus Dur mengaku bahwa uang tersebut diserahkan secara langsung kepada dirinya melalui jalur diplomatik, bukan lewat rekening resmi negara. Dalam wawancara yang sama, Gus Dur menjelaskan itu bantuan pribadi tidak ada hubungannya dengan keuangan negara. Namun pernyataan ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Kalau itu bantuan pribadi, untuk apa dan kepada siapa uang itu disalurkan? Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi bahan bakar utama media dan lawan-lawan politik Gus Dur di DPR. Ketika DPR meminta klarifikasi, Gus Dur menjawab dengan santai bahwa dirinya sudah serahkan kepada orang yang dirinya percaya untuk menyalurkannya. Dan orang yang dimaksud tak lain adalah Suwondo, bendahara pribadi Gus Dur yang sebelumnya sudah terseret dalam Bulogate. Disinilah letak ironi besar itu muncul, karena nama yang sama kini muncul di 2 kasus yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan. Kompas dalam beritanya menyatakan bahwa Suwondo menerima uang tersebut dalam bentuk tunai. Namun hingga penyelidikan berlangsung, tidak ditemukan bukti kuat bahwa dana itu benar-benar sampai kepada masyarakat sebagaimana maksud awal Sultan Brunei. Dugaan pun merebak. Sejumlah anggota DPR pun menilai bahwa dana Brunei Gate digunakan untuk kepentingan politik tertentu, terutama untuk membiayai jaringan pendukung Gus Dur. Di tengah kian kerasnya tekanan dari parlemen, di Jakarta Post mencatat bahwa beberapa anggota DPR menuduh Gus Dur memanfaatkan dana bantuan luar negeri itu tanpa melalui mekanisme APBN, sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meski tidak ada bukti langsung yang menunjukkan korupsi, fakta bahwa dana itu dikelola di luar jalur resmi negara membuat publik dan DPR semakin kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Gus Dur. Kasus Brunei Gate menjadi pukulan telak kedua setelah Bulogate terhadap kredibilitas politik Gus Dur. Kedua kasus itu kemudian tak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk persepsi publik. Dan yang paling menarik, 2 skandal ini saling memperkuat narasi ketidakmampuan Gus Dur dalam mengelola pemerintahan. Bulogate mengguncang kepercayaan terhadap integritas finansial istana, sementara Brunei Gate mengguncang kepercayaan terhadap transparansi kebijakan luar negeri dan moralitas politik. Dan jika Bulogate adalah awal badai, maka Brunei Gate adalah angin tambahan yang membuat perahu Gus Dur benar-benar oleng. Kedua kasus ini dimanfaatkan secara politik oleh berbagai pihak untuk melemahkan posisi presiden. Apalagi hubungan Gus Dur dengan partai-partai besar di DPR saat itu, terutama PDIP dan Golkar sedang berada
menjadi titik nadir. Dalam wawancaranya yang dilakukan oleh beberapa media, Amin Rais yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR secara terbuka menyatakan bahwa dua kasus besar, yakni Bulogate dan Brunei Gate, telah menimbulkan erosi kepercayaan publik terhadap Presiden. Pernyataan ini menjadi sinyal politik bahwa arah angin pemakzulan semakin jelas. Setelah serangkaian pengakuan, bantahan, dan kebingungan publik atas kemana sebenarnya aliran dana Bulog mengalir, tekanan terhadap pemerintah semakin tidak tertahankan. Kasus ini tidak lagi sekadar gosip politik di media, tetapi telah menjelma menjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga negara, terutama terhadap kepemimpinan Gus Dur kala itu. Pada saat itu di tahun 2001, DPR sebagai representasi rakyat tidak bisa lagi berdiam diri. Di bawah desakan publik dan pemberitaan media yang semakin masif, DPR akhirnya membentuk dua pansus sekaligus, yakni Pansus Bulogate dan Pansus Brunei Gate. Langkah ini secara resmi dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan klarifikasi politik terhadap dugaan penyalahgunaan dana Bulogate yang mencapai 35 miliar rupiah. Dan beberapa media di tahun itu memberitakan bahwa pembentukan pansus ini melibatkan berbagai fraksi di DPR, termasuk di Golkar, PDIP, dan P3 yang kala itu memang menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintahan Gus Dur. Hanya fraksi PKB yang tetap membela Gus Dur secara terbuka. Tujuan pansus tidak lain adalah untuk mencari kejelasan mengenai apakah benar Presiden mengetahui dan menyetujui pencairan dana tersebut atau justru tidak tahu sama sekali. Dan setelah Pansus Bulogate resmi dibentuk pada bulan Februari di tahun 2001, perhatian publik pun beralih ke langkah pertama DPR. Ia memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui aliran dana misterius dari Bulog. Dan langkah ini menjadi ujian besar bagi DPR pasca reformasi. Sebuah momentum untuk menunjukkan bahwa lembaga legislatif tidak lagi tunduk pada kekuasaan eksekutif seperti di masa Orde Otoritarian Soeharto. Pemanggilan pertama dilakukan terhadap Safwan, wakil kepala Bulog kala itu. Dalam kesaksiannya di hadapan anggota Pansus, ia mengaku bahwa pencairan dana senilai 35 miliar itu dilakukan atas permintaan dari lingkar dalam istana. Namun ketika diminta memperjelas siapa yang memerintahkan pencairan, Safwan hanya menjawab samar. Ia menyebut bahwa perintah itu datang secara informal tanpa menyebut nama secara langsung. Pernyataan tersebut membuat suasana ruang sidang semakin memanas. Anggota pansus dari fraksi PDIP, Golkar, dan P3 mendesak agar Suwondo, orang kepercayaan Gus Dur itu yang dikenal sebagai tukang pijat presiden sekaligus penghubung personal antara istana dan Bulog, segera dipanggil. Suwondo akhirnya mengakui bahwa dana itu memang ditarik untuk membantu kegiatan sosial presiden. Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai dokumen pertanggungjawaban, Suwondo tidak mampu menunjukkannya. Keterangan yang saling bertentangan antara Safwan dan Suwondo membuat pansus kian curiga dengan muncul bahwa ada permainan kekuasaan di lingkar dalam istana dan bahwa pencairan dana Bulog dilakukan tanpa prosedur resmi. Bagi publik yang telah lelah dengan korupsi era sebelumnya, hal ini menjadikan pukulan moral bagi pemerintahan yang di awal masa jabatannya membawa semangat reformasi. Seiring dengan makin intensifnya pemeriksaan, hubungan antara istana dan DPR mulai memburuk. Gus Dur yang sejak awal merasa dirinya diserang secara politik menilai pembentukan pansus hanyalah bagian dari skenario menjatuhkannya. Dalam pernyataannya kepada media pada tanggal 20 Maret 2001, Gus Dur menyebut bahwa semua ini hanya permainan elit yang tidak rela Indonesia berubah. Mereka menggunakan isu dana itu untuk menggoyang stabilitas. Namun pernyataan itu justru memperkeruh suasana. Di kalangan DPR, banyak anggota menilai ucapan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan lembaga legislatif. Fraksi Golkar dan PDIP bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Gus Dur telah gagal memberikan klarifikasi keyakinan mengenai aliran dana Bulog. Sementara itu, media mulai memainkan perannya sebagai arena politik baru. Tempo menulis bahwa retorika Gus Dur yang terbuka dan sering tidak diplomatis membuat ketegangan politik semakin tajam. Ia menuding sejumlah partai hanya haus kekuasaan, sementara DPR menilai Gus Dur tidak memiliki sensitivitas politik dalam menjaga hubungan antar lembaga negara.
Dalam situasi ini, Pansus Bulog tidak lagi sekadar forum penyelidikan, melainkan simbol perlawanan politik antara dua kekuatan besar. Presiden yang merasa dikepung dan parlemen yang merasa dilangkahi. Dari memanasnya situasi ini, maka rapat-rapat pansus yang disiarkan televisi nasional menjadi ajang pembuktian siapa yang akan bertahan dalam krisis politik ini. Gus Dur tetap mencoba menampilkan sikap santai. Ia bahkan pernah berkelakar dalam satu wawancaranya bahwa kalau mau menjatuhkan dirinya, jatuhkan dengan humor, bukan dengan fitnah. Namun publik justru menilai kelakar itu sebagai bentuk ketidaktegasan menghadapi tuduhan serius. Citra Gus Dur sebagai presiden reformis yang membawa harapan perlahan tergantikan dengan citra presiden yang dianggap tidak stabil dan kurang serius menangani masalah negara. Persepsi negatif itu kemudian memberi amunisi baru bagi para lawan politiknya di parlemen yang sejak awal memang mencari celah untuk menjatuhkannya. Dan puncak ketegangan antara eksekutif dan legislatif terjadi pada bulan April di tahun 2001 ketika hasil penyelidikan Pansus diumumkan. Dalam laporan akhirnya, Pansus menyimpulkan bahwa memang ada penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etika pemerintahan. Meskipun tidak ditemukan bukti hukum yang kuat menunjukkan keterlibatan langsung Presiden Gus Dur. Namun bagi DPR, temuan ini sudah cukup menjadi dasar politik untuk mempertanyakan kelayakan Gus Dur sebagai kepala negara. Terlebih lagi, Pansus telah merekomendasikan kepada DPR agar mengambil tindakan politik yang tegas terhadap Presiden dan menindaklanjuti rekomendasi itu. Beberapa fraksi besar seperti Golkar, PDIP, dan P3 segera menggelar sidang pleno dan secara resmi mengeluarkan memorandum pertama kepada Gus Dur pada bulan Mei. Fraksi PDI Perjuangan menerima dengan baik secara utuh hasil penyelidikan Pansus terhadap kasus dana Yangatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. Dalam memorandum itu, DPR menyatakan bahwa Presiden telah melanggar prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Bagi sebagian kalangan, langkah ini adalah konsekuensi politik yang wajar. Namun bagi para pendukung Gus Dur, memorandum tersebut adalah sinyal perang terbuka. Sebab sejak saat itu, komunikasi antara istana dan DPR praktis terputus. Gus Dur menilai bahwa DPR tidak lagi menjalankan fungsi kontrol, melainkan telah menjadi alat politik bagi partai-partai yang haus kekuasaan. Dan bagi publik, laporan Pansus seolah menjadi konfirmasi bahwa kekuasaan di istana tidak steril dari praktik lama. Dan bagi elit politik, Bulogate dan Brunei telah menjadi pintu masuk untuk mengguncang legitimasi seorang presiden. Kombinasi dua kasus itu menjadikan posisi Gus Dur semakin lemah. Jika Bulogate menimbulkan kecurigaan politik, maka Brunei memperkuat persepsi publik bahwa di bawah kepemimpinannya, etika pemerintahan reformasi mulai luntur. Di DPR, fraksi-fraksi besar seperti Golkar, PDIP, P3, dan TNI Polri mulai berkoalisi dalam langkah politik yang lebih strategis. Mereka menyiapkan memorandum kedua yang merupakan tahap terakhir sebelum sidang istimewa MPR dapat digelar. Namun, Gus Dur bukan tipe pemimpin yang mundur di bawah tekanan. Dalam berbagai pidato publiknya, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menuduh sebagian anggota DPR terlibat dalam praktik politik transaksional. Dalam pidatonya di Istana Negara pada tanggal 12 Juni di tahun 2001, Gus Dur menyatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk pada tekanan politik yang bertentangan dengan konstitusi. Jika DPR melanggar, rakyatlah yang akan menilai. Pernyataan ini justru memicu gelombang reaksi keras dari parlemen. Sebagian anggota DPR menilai bahwa Gus Dur telah menentang lembaga legislatif secara terbuka. Fraksi PDIP bahkan menyebut bahwa Presiden telah kehilangan kendali politik dan gagal memahami mekanisme demokrasi parlementer. Sejak saat itu, politik Indonesia memasuki fase yang sangat rapuh. Beberapa media di tahun-tahun itu bahkan menyebut krisis Bulog ini adalah awal dari delegitimasi kepemimpinan Gus Dur. 2 bulan kemudian, memorandum kedua diajukan dan jalan menuju sidang istimewa MPR pun terbuka lebar. Pada tanggal 23 Juli di tahun 2001, Jakarta berada dalam situasi yang sangat mencekam.
Jalan-jalan di sekitar kompleks DPR MPR dijaga ketat oleh aparat keamanan. Ribuan massa pendukung Presiden Gus Dur dari berbagai daerah, terutama kalangan Nahdlatul Ulama, berkumpul di sekitar Istana Negara dan Bundaran HI. Di sisi lain, gedung DPR MPR sudah dipenuhi para anggota parlemen yang bersiap melaksanakan sidang istimewa. Sidang yang akan menentukan nasib seorang presiden. Namun sebelum hari itu tiba, ada satu malam yang menjadi penentu arah sejarah. Malam sebelum sidang istimewa itu, Jakarta seakan menahan nafas. Di Istana Negara, lampu ruang kerja Gus Dur menyala hingga larut malam. Dan di luar, pasukan bersenjata berjaga. Sementara ribuan pendukung mulai berdatangan membawa keyakinan bahwa mereka sedang melindungi pemimpinnya dari apa yang mereka anggap sebagai kudeta konstitusional. Situasi politik Indonesia memang sudah mencapai titik didih. Hubungan antara Gus Dur dan parlemen hancur total setelah 2 kali menerima memorandum DPR pada Februari dan April yang menuduhnya terlibat dalam skandal Bulog dan Brunei Gate. MPR telah memutuskan untuk menggelar sidang istimewa guna membahas pemakzulan presiden. Gus Dur merasa dikepung. Ia menganggap langkah MPR itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang ia perjuangkan. Greg Barton dalam bukunya yang berjudul Gus Dur Authorized Biography menyebutkan bahwa pada malam itu Gus Dur berkonsultasi dengan sejumlah orang dekatnya, termasuk Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesawo dan beberapa penasihat politiknya. Sekitar pukul 1 dini hari, Gus Dur bersama orang-orang kepercayaannya hampir mengeluarkan dekret presiden yang tujuan utamanya adalah membekukan DPR dan MPR serta akan menggelar pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. Keesokan harinya, banyak pihak terutama legislatif menganggap bahwa niatan Gus Dur dianggap sepihak dan di luar konstitusi. Sebab dalam sistem presidensial Indonesia, presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan lembaga legislatif. Langkah ini segera memicu reaksi keras. Amin Rais langsung menggelar konferensi pers di dini hari yang sama, menyatakan bahwa tindakan Gus Dur merupakan pelanggaran konstitusi yang sangat berat. Sementara Megawati Soekarno Putri yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden memilih untuk diam. Namun keesokan harinya ia hadir dalam sidang istimewa. Keputusan itu juga diiringi dengan kegelisahan di tubuh militer. Panglima TNI saat itu, Laksamana Widodo AS, memutuskan untuk tidak mengikuti instruksi presiden. Dalam wawancaranya dengan beberapa media, Widodo mengatakan bahwa TNI akan tetap netral dan mengikuti konstitusi. Dengan kata lain, Gus Dur kehilangan satu-satunya alat kekuasaan yang bisa menegakkan keputusannya. Sejak malam itu, jalan menuju kejatuhannya telah terbuka lebar. Pada pagi hari tanggal 23 Juli, langit Jakarta mendung dan ribuan aparat bersenjata mengepung kompleks gedung DPR MPR di Senayan. Di luar pagar, massa dari dua kubu yaitu pendukung Gus Dur dan pendukung sidang istimewa berteriak saling menuduh. Pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, sidang istimewa MPR resmi dibuka. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MPR yaitu Amin Rais. Disaksikan oleh seluruh anggota MPR dari berbagai fraksi, yaitu fraksi Golkar, PDIP, P3, TNI Polri, dan kelompok reformasi. Hanya satu fraksi yang menolak untuk hadir, yakni fraksi PKB, partai yang didirikan oleh Gus Dur sendiri. Mereka menyebut sidang itu ilegal karena dilandasi keputusan politik bukan hukum. Namun, mayoritas parlemen menganggap justru sebaliknya. Keputusan Gus Dur untuk membubarkan DPR dan MPR lah yang melanggar konstitusi. Dalam sidang tersebut, setiap fraksi diberi kesempatan menyampaikan pandangannya. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya mengatakan presiden telah melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi. MPR tidak lagi membiarkan negara ini dipimpin oleh seorang yang bertindak di luar hukum dasar. Fraksi PDIP menambahkan langkah pembekuan DPR MPR oleh presiden bukan saja ilegal, tapi juga berbahaya bagi masa depan demokrasi kita. Sidang berlangsung cepat penuh ketegangan. Sekitar pukul 12 siang, MPR menggelar pemungutan suara. Dan hasilnya pun jelas, mayoritas suara menyetujui pemakzulan Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia. Keputusan itu tertuang dalam ketetapan MPR nomor 3, /MPR/21 yang menyatakan bahwa Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan haluan negara. Begitu palu diketok oleh Amin Rais, ruang sidang
sempat hening beberapa detik sebelum tepuk tangan menggema dari para anggota DPR. Sementara itu, di luar gedung, massa pendukung Gus Dur menangis dan meneriakan hidup Gus Dur. Beberapa jam kemudian, Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima. Beberapa media yang saat itu meliput langsung melaporkan bahwa pelantikan dilakukan dengan suasana campur aduk antara lega dan was-was. Lega karena krisis telah berakhir, namun was-was karena ribuan pendukung Gus Dur masih bertahan di jalan-jalan Jakarta. Di Istana Negara, Gus Dur menolak menandatangani surat penyerahan kekuasaan. Dalam penolakannya, ia berkata dengan nada tenang namun getir bahwa dirinya tidak diberhentikan secara sah. Ini pelanggaran terhadap konstitusi. Beberapa jam kemudian, pasukan TNI secara simbolis mengambil alih penjagaan istana. Gus Dur pun keluar dengan sangat tenang, mengenakan baju santai dan bercelana pendek. Ia tersenyum kecil, melambaikan tangan kepada wartawan dan meninggalkan istana yang telah menjadi medan pertempuran politik selama 21 bulan pemerintahannya. Malam itu, Indonesia resmi memiliki presiden baru dan dengan itu pula berakhirlah satu babak paling dramatis dalam sejarah politik pasca reformasi. Babak yang dimulai dari niat untuk menjaga demokrasi namun berakhir dalam badai demokrasi itu sendiri.